Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul distribusi normal, distribusi gamma, dan distribusi Chi kuadrat. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama, saya sendiri, Nur Asikin. Kedua, Hutami Sukma Hayati. Ketiga, Wahyuni Lestari. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Rumus dari distribusi normal yang umum yaitu fx sama dengan 1 per simpangan baku akar 2pi e pangkat min 1 per 2 dalam kurung x kurang nu per simpangan baku pangkat 2. Tetapi, untuk mencari probabilitas suatu interval dari variabel random kontinu, kita bisa menggunakan rumus dari distribusi normal standar. Nah, apa itu distribusi normal standar? Distribusi normal standar ini ia memiliki rata-rata atau nu sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Dan bentuk fungsinya adalah atau bentuk rumusnya fz sama dengan 1 per akar 2 pi e pangkat min 1 per 2 z pangkat 2. Untuk mengubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal standar, maka gunakanlah nilai z atau standard units, sehingga bentuk rumusnya menjadi z sama dengan x kurang nu per simpangan baku. Jadi rumus itu yang bakal kita gunakan untuk mencari distribusi normal. Langsung saja kita masuk ke contoh soal distribusi normal. Diketahui suatu distribusi normal dengan nu sama dengan 50 dan simpangan bakunya sama dengan 10. Carilah probabilitas bahwa x mendapatkan nilai antara 45 dan 62. Nah, dicari nilai z yang berpadaan dengan x1 sama dengan 45 dan x2 sama dengan 62. Lalu masukkan dengan rumus yang tadi sehingga diperoleh Z1 sama dengan 45 dikurang 50 per 10 sama dengan min 0,5. Sedangkan untuk Z2 nya sama dengan 62 dikurang 50 per 10 sama dengan 1,2. Sehingga diperoleh probabilitasnya yaitu X lebih besar daripada 45 lebih kecil daripada 62 sama dengan X lebih besar daripada min 0,5 lebih kecil daripada 1,2. Lalu, gunakanlah tabel distribusi normal standar. Diperoleh X lebih besar daripada 45 lebih kecil daripada 62 sama dengan probabilitas Z lebih besar daripada min 0,5 lebih kecil daripada 1,2. Sehingga probabilitas Z lebih kecil daripada 1,2 dikurang probabilitas Z yang kecil daripada min 0,5. Sehingga untuk mencari nilai dari nilai Z tersebut, gunakanlah tabel distribusi. Lalu dapatkanlah 0,8849 dikurang 0,3085. Nah, sehingga 0,889 dikurang 0,3085 sama dengan 0,5764. Baiklah teman-teman, kita masuk ke poin berikutnya yaitu distribusi gamma. Distribusi gamma adalah salah satu teori dari distribusi probabilitas yang banyak digunakan untuk menarik kesimpulan atau menguji sebuah hipotesis statistika. Distribusi gamma mendapatkan nama dari fungsi gamma yang sudah dikenal luas dan dipelajari dalam banyak bidang matematika. Nah, sebelum kita masuk ke distribusi gamma, kita kenal terlebih dahulu fungsi gamma.
Fungsi gamma didefinisikan sebagai fungsi gamma sama dengan integral 0 sampai tak hingga x pangkat alfa kurang 1 kali e pangkat min x dx dengan syarat a lebih besar dari 0. Nah, untuk lebih diperumum, jika alfa sama dengan n dan n adalah bilangan asli, maka rumus gamma yang tadi disebutkan dapat diturunkan menjadi fungsi gamma n sama dengan n kurang 1 faktorial. Nah, setelah tadi kita membahas fungsi gamma, selanjutnya kita membahas distribusi gamma. Definisi distribusi gamma. Peubah acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta bila fungsi padat peluangnya berbentuk fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa kali fungsi gamma dikali x pangkat alfa dikurang 1 kali e pangkat min x per beta untuk x lebih besar dari 0. Dan untuk x lainnya, nilai distribusi gamma itu 0. Dengan syarat alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Nah, untuk rataan dan varians distribusi gamma, untuk rataan gamma itu nilainya sama dengan alfa dikali beta. Dan untuk varians dari distribusi gamma itu nilainya alfa kali beta pangkat 2. Dengan beta lebih besar dari 0. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai distribusi gamma. Selanjutnya itu ada distribusi gamma standar. Jika parameter skala sebuah distribusi gamma, yaitu beta sama dengan 1, diperoleh suatu distribusi gamma standar, yaitu Fg sama dengan probabilitas X kecil dari sama dengan X, sama dengan integral dengan batas 0 sampai X, T pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min T per fungsi gamma dt. Lalu jika diturunkan lagi ada probabilitas X kecil dari sama dengan X sama dengan Fg dalam kurung nilai X, nilai alfa, nilai beta sama dengan Fg dalam kurung X per beta, alfa. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamis pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Tentukan probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut. Hitunglah min dan variansi di atas. Penyelesaiannya, probabilitas X besar dari sama dengan 60 kecil dari sama dengan 120 itu sama dengan probabilitas X kecil dari 120 dikurang probabilitas X kecil dari sama dengan 60. Untuk soal ini kita gunakan rumus distribusi gamma standar di mana P X kecil dari sama dengan X sama dengan Fg dalam kurung nilai X, nilai alfa, nilai beta sama dengan Fg dalam kurung X per beta, alfa. Nah, di sini kita kelompokkan dulu. Fg dalam kurung nilai X pertama yaitu 120, alfanya 8 dan betanya 15. Dikurang Fg nilai X kedua yaitu 60, alfanya 8 dan betanya 15. Lalu kita masuk ke rumus X per beta, alfa. Nah, Fg-nya itu 120 per 15, 8 dikurang Fg 60 per 15, 8. Nah, hasil dari yang tadi itu adalah Fg dalam kurung 8,8, di mana X-nya 8 dan alfanya 8.
kurang FG dalam kurung 4,8 juga. Nah, untuk FG 8,8 itu jika kita melihat di tabel gamma itu nilainya setara dengan 0,5470. Nah, untuk FG 4,8 jika kita lihat nilainya di tabel gamma nilainya itu setara 0,0511. Sehingga 0,5470 dikurang 0,0511 hasilnya ialah 0,4959. Itu untuk probabilitas soal. Itu untuk jawaban dari probabilitas yang diminta. Nah, selanjutnya untuk mencari mean dari distribusi gamma. Di atas tadi sudah dijelaskan bahwa nilai mean itu sama dengan nilai alfa dikali nilai beta. Maka nilai mean sama dengan 8 dikali 15 yaitu 120. Nah, untuk nilai varians itu, nilai varians dari distribusi gamma sama dengan nilai alfa dikali nilai beta kuadrat. Sehingga alfanya itu nilainya 8 dikali 15 pangkat 2. Jadi nilai dari varians adalah 1800. Jika kita cari standar deviasinya maka didapat 42,43. Baik, sekian untuk contoh soal dari distribusi gamma. Oke, selanjutnya di sini ada distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat ini sering digunakan untuk melakukan analisis statistik di mana informasi tentang populasi atau jika asumsi-asumsi yang dipersyaratkan untuk penggunaan statistik parametrik tidak terpenuhi. Distribusi Q kuadrat. Parameter dari distribusi Q kuadrat adalah V. Distribusi Q kuadrat diturunkan dari distribusi gamma dengan mengubah alfa sama dengan V per 2 dan beta sama dengan 2. Sehingga fungsi distribusi Q kuadrat menjadi Fx sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2R dalam kurung V per 2 X pangkat V per 2 kurang 1 dikali E pangkat min X per 2. Ini untuk X sama dengan 0. 0 untuk X lainnya dengan P adalah bilangan bulat positif. Nilai rataan dan varian distribusi Q kuadrat. Mu sama dengan alfa dikali beta itu distribusi gamma. Karena alfa sama dengan V per 2 dan beta sama dengan 2. Maka mu sama dengan V per 2 dikali 2 sama dengan V. Varian sama dengan alfa dikali beta kuadrat distribusi gamma. Karena alfa sama dengan V per 2 dan beta sama dengan 2, maka varian sama dengan V per 2 dikali 4 sama dengan 2V. Baik, di sini ada contoh soal. Jika diketahui X peubah acak kontinu dengan fungsi pada peluang Fx sama dengan 1/4 X E pangkat min X per 2 di mana X besar dari 0 untuk X lainnya. Maka tentukan A. derajat kebebasan, B. rataan, C. varians. Penyelesaian Fx sama dengan 1/2 pangkat R per 2 dikali R dalam kurung R per 2 X pangkat dalam kurung R dikurang 2 per 2 dikali E pangkat min X per 2 di mana X besar dari 0. 0 untuk X lainnya. Fx sama dengan 1/4 X E min X per 2 di mana X besar dari 0 untuk X lainnya. A kan derajat kebebasan. R
dikurang 2 per 2 sama dengan 1. R per 2 dikurang 1 sama dengan 1. R per 2 sama dengan 2. R sama dengan 2 dikali 2. R sama dengan 4. Yang B, rataan EX sama dengan R. EX sama dengan 4. Varians var X sama dengan 2R, varian X sama dengan 2 dikali 4, varian X sama dengan 8. Baik, di sini ada contoh soal kedua. Misalkan penjual minyak di suatu kedai memenuhi proses Poisson dengan setengah kilo minyak yang terjual per menit. Berapakah peluangnya bahwa setelah semenit berlalu baru 1,5 kilo minyak yang terjual? Penyelesaian, Poisson memiliki distribusi Q kuadrat dengan 1 per lambda sama dengan 1 per 1 per 2 sama dengan 2 dan alfa sama dengan 1,5, R per 2 sama dengan 1,5, R sama dengan 3. Fx kecil sama dengan X sama dengan 1 per 2 pangkat R per 2 dikali R dalam kurung R per 2 X pangkat dalam kurung R per 2 dikurang 1 dikali E pangkat min X per 2. Fx kecil sama dengan 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 per 2 dikali R dalam kurung 3 per 2 1 pangkat 3 per 2 dikurang 1 dikali E pangkat min 1 per 2. Fx kecil sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 3 per 2 dikali R dalam kurung 1 per 2 ditambah 1 pangkat 1 per 2 ditambah 1 dikurang 1 dikali E pangkat min 1 per 2. R N tambah 1 sama dengan NR dalam kurung N. N akar A pangkat M sama dengan A adalah pangkat M per N. Fx kecil sama dengan 1 sama dengan 1 per akar 2 pangkat 3 dikali dalam kurung 1 per 2 dikali R dalam kurung 1 per 2. 1 pangkat setengah dikali E pangkat min 1 per 2. R 1 per 2 itu sama dengan akar N. F X kecil sama dengan 1 sama dengan 1 per akar 8 dikali dalam kurung 1 per 2 dikali R akar N. 1 pangkat setengah dikali 0,607. Fx kecil sama dengan 1 sama dengan 1 per 2,83 dikali 0,5 dikali akar 3,14 dikali 0,607. Fx kecil sama dengan 1 sama dengan 0,607 per 1415 dikali 1,77. Fx kecil sama dengan 1 sama dengan 0,242. Jadi peluang bahwa setelah semenit berlalu 1,5 kilo minyak yang terjual adalah 0,242.